Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Sementara Petrus berkata begitu, tiba-tiba turun awan yang terang menarungi mereka, dan dari awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah Anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Dengarkanlah dia." Mendengar itu, tersungkurlah murid-murid Yesus, dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka. Ia menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada siapapun, sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sudah Minggu Prapaskah kedua. Berarti kita sudah puasa, yaitu hari apa? Rabu Abu. Ada yang ditambah puasanya? Semoga yang kemarin wajib berpuasa usia 18 tahun sampai 60 tahun makan 1 kali, yang 2 kali dimasukkan ke kotak APP. Amin? Amin. Hanya 2 kali, boleh ditambah supaya makin menjadi berkah hidup kita, terlebih retret agung masa Prapaskah ini. Maka dari itu, bacaan menghantar kita untuk menyadari di mana masa Prapaskah, masa penuh berkah, banyak hal rohani kita jalani, kita tekuni. Kita bertekun dalam hal rohani. Jalan salib. Kemarin Jumat banyak juga. Lalu renungan APP. Lalu besok ada ibadat tobat
sakramen tobat. Lalu secara khusus kita secara pribadi lebih banyak berdoa di masa Prapaskah ini. Semoga sungguh terjadi perubahan. Maka kalau kita melihat pewartaan Injil suci, kalau yang lebih jelas itu di Lukas 9 ayat 28 sampai 36, yaitu Injil sinoptik. Kalau di sini Matius 17 ayat 1 sampai 9. Di sini disampaikan, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Kalau di dalam Lukas jelas sekali, ketika Yesus sedang berdoa, Yesus berubah rupa. Pakaiannya menjadi putih berkilauan, wajahnya bercahaya. Nah, mari kita di masa Prapaskah ini boleh banyak bercermin. Ketika sudah seminggu ini, wajahku ini bercahaya atau semrepet atau beruwet. Nah, mungkin kalau masih beruwet, belum bercahaya, mungkin selama seminggu ini belum benar-benar tekun rohani. Dan semoga kita mau melihat hidup kita bahwa di masa Prapaskah ini kita ingin bersama, bersatu dengan Tuhan. Dan Tuhan adalah terang dunia. Maka dari itu kita akan memaknai hidup kita. Yang pertama, dengan menjalani masa Prapaskah, menata diri, mengendalikan diri, memperbaiki diri, berbenah. Seperti kalau kita punya kamar pribadi, seringkali kamarnya itu, kalau dulu di seminari, di Mertoyudan dan juga di Kentungan, ada yang tidak rajin menata kamar. Lalu kita mengatakan, kamarmu koyo kapal pecah, amburadul. Nah, maka di masa Prapaskah ini kita menata diri, mengendalikan diri, berbenah. Nah, maka yang pertama, hidup masa Prapaskah ini, mari kita cek, apakah lebih temoto, temata, tertata? Apanya? Kata-katanya, perilakunya, sikapnya, tindakannya. Maka nanti boleh bertanya kepada istrinya, kepada suaminya, kepada anaknya, kakak adiknya, ibu bapaknya. Bu, aku selama Prapaskah ini lebih tertata enggak? Ngomonganku, perilakuku, sikapku, atau sama saja? Kalau sama saja, berarti masa Prapaskah tidak ada artinya. Maka orang terdekat harus merasakan kata-kataku lebih tertata, lebih baik, perilakuku lebih baik, lebih rajin belajar, lebih teratur. Nah, apakah ada perubahan-perubahan kecil itu? Kalau tidak ada, itu berarti ngapain kita ini? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ketika kita menata mengendalikan diri, pasti berubah. Nah, semoga kita mau melihat hidup kita, terutama kalau mungkin kemarin mudah mengkritik,
mudah ngomongin jelek orang. Masa Prapaskah ini aku lebih mudah memuji. Istrinya dipuji, anaknya, suaminya, ibu bapaknya. Kalau mungkin kemarin apa-apa kok dikritik. Nah ini berubah, menghargai, memuji, lebih mengasihi. Nah mari kita cek. Kalau kita sungguh bersatu bersama Tuhan, ada perubahan. Kalau kemarin mudah merendahkan, sekarang lebih mudah menghargai. Nah, mari kita cek itu. Berubah. Lalu yang ketiga, hidupnya bercahaya seperti Tuhan tadi. Hidup yang bercahaya itu bagaimana? Lebih murah senyum, lebih ceria, lebih bahagia. Nah, bersama tetangga, bersama umat lingkungan, lebih sumeh, lebih murah senyum, lebih ceria. Nah, kalau tiga hal ini terjadi, berarti masa Prapaskah menekuni retret agung, menata, mengendalikan diri, berbenah, itu berhasil. Namun kalau sama saja, isih nesunan, gampang kecewa lalu ngeritik, menuntut, isih jepaprut, gak ceria, berarti masa Prapaskah gak ada artinya. Nah mari, maka kemarin kita menyampaikan puasa dan pantang bukan tujuan. Tujuannya adalah menata, mengendalikan diri, memperbaiki diri, berbenah diri. Sehingga nanti setelah retret agung merayakan Paskah, sungguh kebangkitan hidup, kebaharuan hidup, lebih sabar, lebih mudah memuji, lebih murah hati, lebih peduli, itu. Dan semoga sungguh terjadi seperti Tuhan yang berdoa, dia berubah rupa, dia bercahaya. Dan semoga dengan demikian, seperti apa yang disampaikan Tuhan Allah ketika awan itu turun, inilah anak yang kukasihi. Semoga ketika kita mau menata, mengendalikan diri, kita juga bisa disebut inilah orang Katolik yang kukasihi. Inilah anakku yang kukasihi. Hidupnya berubah, hidupnya bercahaya, menjadi berkat nyata untuk keluarga, untuk lingkungan masyarakat gereja. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa.